Halo Sobat Hukum, hari ini kita akan mendalami antropologi hukum adat suku Baduy. Hukum adat suku Baduy tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga mencerminkan cara pandang mereka terhadap dunia, hubungan sosial, dan interaksi dengan alam. Suku Baduy yang mendiami wilayah Pegunungan Kendeng di Provinsi Banten terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kedua kelompok ini mengikuti hukum adat yang disebut Pikukuh Karuhun atau aturan leluhur yang berperan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari perspektif antropologi, hukum adat suku Baduy adalah hasil dari proses panjang adaptasi dan interaksi dengan lingkungan mereka. Prinsip utama dalam hukum adat ini adalah menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Hal ini terlihat dalam praktik pertanian berkelanjutan yang mereka lakukan tanpa menggunakan pupuk kimia atau pestisida. Hukum adat suku Baduy mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berpakaian, interaksi sosial, dan ritual keagamaan. Pakaian putih yang dikenakan oleh Baduy Dalam melambangkan kesucian dan kepatuhan pada adat. Sementara pakaian hitam atau biru tua yang dikenakan oleh Baduy Luar menunjukkan keterbukaan mereka terhadap dunia luar. Sanksi dalam hukum adat suku Baduy seringkali bersifat sosial dan moral. Pelanggaran terhadap adat dapat berujung pada pengucilan atau pengusiran, yang merupakan sanksi berat karena komunitas adalah elemen vital dalam kehidupan suku Baduy. Sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan kohesi sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai adat. Agar mengenal lebih dalam mengenai hukum adat suku Baduy, kita akan menanyakan langsung dengan Kang Ajay selaku salah satu ketua RT di suku Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay. Kebetulan saya tour guide sambil menjadi narasumber di Baduy. Sebelumnya pas saya mau tanya-tanya, apa benar di suku Baduy ini udah dijodohkan dari kecil? Kalau seandainya Baduy Dalam itu ya emang dijodohkan dari kecil, tapi kalau Baduy Luar harus mau sama mau, dan pacarannya nggak seperti di kita. Ya. Terus kalau misalnya ada yang ketahuan pacaran gitu, kira-kira sanksinya ada sanksi dari adat sini atau gimana? Kalau pacarannya kelebihan, mungkin ada sanksi dari adat, sanksi adat, hukum adat. Terus kalau suku Baduy sendiri ini boleh nggak nikah dari bukan suku Baduy? Oh boleh, kalau misalnya suka sama suka gitu kan, nikah sama orang luar, cuman harus dibawa orang Baduynya. Misalnya di sini kan agamanya Yuanisme Sundawiwitan. Misalnya nikah sama orang Muslim, kita harus dibawa orang Baduynya ke sana, nggak boleh bikin rumah di Baduy. Karena udah, ya kalau untuk silaturahmi untuk ke orang tuanya sih nggak apa-apa, cuman nggak boleh bikin rumah di Baduy. Berarti ikut sama suaminya gitu misalnya? Ikut sama suaminya, yang satu-satunya cuman disumpah nggak boleh disakiti. Kalau disakiti kasihan, ya soalnya kan nggak ada surat raya dari luarnya gitu. Kalau misalnya yang laki-lakinya yang suku Baduy terus mau menikah dengan perempuan luar itu tetap kira-kira orang Baduynya harus keluar. Oh, orang Baduynya ya, mau laki-laki mau perempuan. Berarti bukan yang dibawa ke dalam suku Baduynya ya Pak? Bukan, soalnya di sini nggak boleh dicampur dengan orang luar. Oh gitu. Harus khusus ini orang Baduy. Harus benar orang Baduy ya. Terus kira-kira di umur berapa ya Pak kalau suku Baduy ini boleh menikah? Kalau suku Baduy karena dia kan nggak sekolah tani apa gitu, nikah muda. Kalau udah misalnya dia dengan suami 14 tahun nikah, 14 tahun 17 tahun. Terus kalau mahar untuk wanita Baduy itu kira-kira berapa? Oh di sini nggak dipatok untuk maharnya, gitu. Semampunya. Semampunya ya, aja. Semampunya dan seininya dia gitu, semampunya dia. Terus kalau buat acara pernikahannya itu gimana ya Pak tradisinya di sini? Oh kalau acara pernikahan biasa pesta seperti di kita, cuman dia kan yang nikahinnya kalau orang Baduy luar itu sama orang bawah ada khusus penghulunya, ya orang Muslim yang nikahinnya.
pesta biasa serahan kayak di kita. Terus kalau di Baduy ini sendiri ada perceraian juga apa gimana? Kalau untuk Baduy luar mungkin ada tapi jarang. Ada perceraian, cuman satu-satunya nggak boleh poligami. Oh, nggak boleh poligami Ya, kalau untuk di sini. Baduy luar. Tapi kalau untuk Baduy dalam nggak ada perceraian. Nggak ada Satu-satunya. perceraian. Kalau udah misalnya meninggal satu itu baru ini lagi. Kalau misalnya pun bercerai gitu ya Pak, yang Baduy luar ini kira-kira harus ngurus ke KUA gitu atau Nggak. nggak usah? Enggak, cukup di sini aja, cukup keluargaan. Berarti ngomong ke salah satu Iya, pihak nggak aja ya Pak. mau salah satu pihak ke pemerintah. Tapi kalau misalnya terjadi cekcok antar suami istri, gimana Pak cara penyelesaiannya kalau di sini? Penyelesaiannya di sini misalnya cekcok sama suami istri pengen diselesaikan sama kekeluargaan. Cuman nggak jarang sih, jarang ada yang ini itu gitu kan. Oh, jarang ada cekcok ya Pak. Iya. Berarti kalau pasangan yang menikah di Baduy ini nggak tercatat di negara ya Pak? Oh, kalau pernikahan di Baduy ini enggak. Ya ini soalnya di sini kan jarang ada yang punya surat nikahnya seperti nikah kayak apa ya, yang biasa gitu ya kan. Buku nikah gitu ya Pak? Buku nikah ya. Nggak ada kalau di sini ya Pak? Iya, nggak ada. Terus kalau di sini itu pernah terjadi perzinaan nggak di suku Baduy? Oh, di sini nggak ada. Ya, karena Belum pernah ya, karena di sini larangannya lebih ketat. Kalau misalnya ada perzinahan, rumahnya juga harus dicuci semuanya. oh gitu, Satu kampung. harus sampai dicuci satu Iya, kampung. Iya, di sini. Makanya pacaran juga nggak boleh sampai kelewatan ya yang tadi Iya, Bapak nggak bilang. boleh ya? kelewatan. Terus kalau perbedaan adat Baduy dalam sama luar pas pernikahan tuh gimana ya Pak? Ada adat? Kalau pernikahannya, kalau di sini beda sih. Kalau di sini yang nikahinya orang luar, kalau di situ kan namanya puun. Jampe di situ mah, jampe Jampe. kokolot kalau ini mah. Oh gitu. Iya, sama warga di situ. Iya, nikahan. Ada cara kami. Nah, beda sama Baduy luar ya. Oh, beda sama Nggak kayak di sini. Kalau sini kan udah mirip hampir dari luar. Kalau Baduy dalam beda lagi. Oh, mereka beda Iya, sendiri. beda lagi. Sampai dia ketua adat yang menikahinya. Oh gitu. Iya, langsung. Ada nggak Pak bulan-bulan yang nggak dibolehin nikah gitu di suku Baduy ini? Ada Itu di kira-kira bulan Kawalunya. Di bulan ini sekarang kan termasuknya bulan 5 ya. Di bulan 5 sama bulan Kawalu tidak boleh. oh nggak boleh nikah. Iya, tidak boleh. Terus kalau misalnya Bulan Kawalu, bulan Safar, sampai Selasa. oh harus Iya. Nggak boleh kita misalnya selamat-selamatan gitu, sedekah-sedekahan gitu, nggak boleh dari bulan Safar. Ini kan bulan Safar. Kemarin kan Kawalu, udah Kawalu kan Safar. jadi nggak boleh nikahnya di bulan Kawalu. Iya, bulan Kawalu. Kawalu, bulan Safar. Waktu istilah perawan sama bujangan gitu ya, sebelum nikah itu proses yang lain enggak sih, cuma itu mah ada sebagai pendekatan sama orang tuanya, orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Berarti istilahnya kayak pacaran gitu ya Pak? Iya, pacaran. Emang ya maaf ya, saya duluan gitu ya, ngasih tahu duluan. Dulu emang dijodohkan, mau punya istri itu dijodohkan. Cuma sekarang enggak sih, tapi masih ada. Tapi kebanyakan cari sendiri. Pacaran jauh aja, jangan deket-deket. Kalau belum nikah jangan dekat. Pacaran boleh tapi jangan dekat, terlalu dekat itu maksudnya. Seperti apa tuh? Kayak misalkan ini acara nikahnya kayak gitu, pakai
nggak pakai ini, nggak pakai baju, cuma pakai kain merah. Iya, kain batik. Itu dikumpulin kan warga sini? Iya. Dikumpulin, abis itu Teh Marsha sama suaminya itu akad apa gimana? Apa kumpul dong? Jadi pas hari hanya itu acaranya di halaman, kayak di halaman rumah, kayak misalkan di sini gitu, terus di sawer. Oh, di sawer. Jadi ada yang ini langsung ketua adat di sini. Ketua adatnya ngehadirin. Jadi biasa kita kalau ada acara tuh manggil ketua adat, namanya diundang. Oh, iya. Dan ini semua orang tahu ya karena udah nikah mungkin. Pernikahan Nggak ada. nggak ada. Paling di ini di KTP ada. KTP iya. Pas statusnya sudah nikah. Kalau surat nikah mah nggak ada. Kalau KTP itu berarti Teh Marsha ngurusnya ke kantor desa. Habis urus sama desa juga. Iya, itu sesudah menikah. Iya sudah nikah. Berarti cuma kayak rubah status aja ya Kak? Iya. Tapi sebelum menikah Teh Marsha udah punya KTP? Belum. Oh, belum. Berarti punya KTP setelah kakak nikah? Iya. Kan Teh Marsha kan itu sebelum menikah itu kan cari sendiri ya. Karena caranya bukan karena dijodohkan. Ya, misalkan kita ini pacaran, ya iya kan gitu. Menurut Teh Marsha sendiri perkenalan atau pacaran sebelum menikah itu perlu nggak sih? Sebenarnya perlu. Jadi kan harus ini dulu, tahu dulu orangnya kayak gimana. Kalau kita kan kebetulan pacarannya 2 bulan doang. namanya manusia nggak 100% gitu. Yang pelanggaran sebelum nikah ada sih ada, tapi nggak banyak. Nah, tapi itu tadi kata saya jangan terlalu dekat. Kalau dekat orang normal kan. Namanya dihukum adat. Ya, bukan dihukum pemerintah, bukan dihukum adat. Tapi dihukum adat itu ada sebagai penyertunya, biar pelanggar itu biar nggak begitu berat. Tapi kalau nggak dihukum misalnya itu benar-benar berat itu pelanggaran itu. Ada lagi misalnya nggak nikah tapi hamil, itu dihukumnya di desa, di kelurahan, di lurah. Dihukum sampai keluar bayi, udah keluar bayi baru itu kayak tadi lagi sesepuh kampung didatangi lagi, baru itu pelanggarannya nggak begitu berat. Dia diasingkan sih, bukan diasingkan, contoh bukan diasingkan diponis kayak hukum antara kriminal, bukan. Kan diasingkan itu ditempati di sini, nggak bisa ketemu sama, contoh nggak bisa ketemu sama bukan ketemu sama keluarga, nggak bisa pulang dari sini selama bukan menetapi hukuman 44 hari di sini. Nah kalau misalnya udah menetapi di sini 44 hari, baru dipulang ke keluarga, baru dijatuhkan sama ayah.
mereka sudah menjalankan hukum adatnya sudah sekian lama gitu ya. Dan menurut saya ya itu udah sesuai dengan hukum adatnya mereka gitu. Justru penjatuhan hukuman di Baduy itu memang yang paling manusiawi begitu ya, karena mereka melalui proses-proses yang panjang gitu dan melibatkan banyak orang gitu ya. Orang-orang di sini tuh bukan hanya orang biasa tapi juga para jaro, para sesepuh gitu ya, sehingga sampai pada tahap penjatuhan hukuman. Kalau yang namanya hukum adat kan dia hukumannya itu untuk memulihkan adat yang sudah terganggu gitu. Beda sama hukum pidana nasional yang memberikan efek jera gitu kan. Tapi kalau hukum adat kan hukuman yang dijatuhkan untuk memulihkan kosmis yang rusak akibat dari kejahatan itu. Justru menurut saya ini dalam hukum adat itu adalah yang lebih manusiawi dan bermanfaat begitu, karena dia ingin memulihkan situasi ataupun kosmis religius, kosmis yang sudah rusak akibat dari adanya pelanggaran itu. Jadi beda tujuan gitu. Kalau Indonesia, kalau nasional kan memberikan efek jera, menghukum gitu kan, balas dendam, walaupun yang di KUHP yang baru ada untuk memulihkan konflik gitu. Islam hadir itu yang pertama menguatkan yang sudah bagus, kemudian mengoreksi yang kurang bagus, membenarkan yang nggak bagus, kemudian merumuskan hal yang bagus yang belum ada. Ketika kita melihat fenomena yang secara faktual terjadi tapi nggak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya berarti itu ada kesenjangan kan, ada masalah. Nah, bagaimana langkah-langkah solusinya? Itu berarti mengedukasi, kemudian sosialisasi, mengingatkan, mendakwahkan. Baik, sekian pemaparan dari hasil observasi kami. Semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan mengenai adat-adat yang ada di suku Baduy dan menambah ketertarikan rekan-rekan untuk mempelajari antropologi atau adat-adat yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Marcus Garvey, orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalunya bagaikan pohon tanpa akar. Kami dari kelompok 3 Antropologi dan Sosiologi Hukum pamit undur diri. Bu Ayu makan kepiting. Thank you for watching.